Yang menghasilkan clock, yang memproduksi clock, nama komponennya yaitu VCTCXO yang ini, atau kristal osilator 38,4 mega. Bentuk fisiknya seperti ini, kotak seperti kaleng. Ini yang memproduksinya. Clock ini keluar sebesar 3,84, mampir dulu ke dalam IC RF. Misalkan saja Ahne. Di sini saya katakan mampir ya, ini sebagai jembatannya. Karena bukan hanya saja IC Ahne ini butuh clock, tapi karena detakan clock itu adalah berbentuk detakan, bentuknya itu sinus AC, positif negatif. Dengan adanya Ahne, di dalam Ahne ini ada yang namanya clock buffer. Nanti fasanya akan dipisah. Jadi untuk detakan positifnya akan dipisah dengan yang negatifnya. Maka keluaran dari IC RF ini akan terdapat dua jalur ya. RF clock positif dan RF clock negatif. Maka jangan heran apabila kita mendapatkan handphone tidak ada signal, kita panasin IC RF-nya atau kita ganti IC RF-nya, kok handphone ini jadi mati total. Padahal awalnya masalah signal. Nah, ini permasalahan diakibatkan karena IC RF ini kan sebagai jembatan ya. Jadi kalau ini bermasalah, maka clock dari VCTSO ini tidak akan keluar, tidak akan masuk ke dalam RAP. Oke, yang perlu Anda pahami adalah kapan VCTCXO ini akan keluar tegangannya. Akan keluar clocknya. Ini simpel sekali. Walaupun nanti akan Anda temukan di kaki VCTCXO ini akan ada ditemukan 4 kaki, yaitu nantinya seperti ini. Tapi yang paling penting adalah yaitu kaki ground, yang satu ke ground, yang satu tegangan kerjanya, yang ketiga nanti ada AFC, itu acuhkan saja. Lalu nanti di sini ada outnya itu yang ini 384 yang keluar masuk ke Ahne. Intinya VCTXO ini dapat langsung bekerja, dia tidak membutuhkan tegangan perintah. Yang penting tegangan kerjanya masuk ke VCTXO, maka VCTXO akan langsung mengeluarkan clocknya. Tegangan kerja VCTCXO pada Nokia BB5 dia diberikan oleh IC Power Red 2 atau Afilma. Nama tegangannya yaitu tegangan VR1. Tegangan VR1 ini sebesar 2,5 volt. Nanti masuk ke dalam VCTCXO. Jadi kalau tegangan VR1 ini tidak ada, ya sudah jelas VCTCXO ini tidak dapat bekerja. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, kapan tegangan VR1 ini keluar? Apakah tegangan VR1 ini keluar seperti VIO? Di pembahasan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa tegangan VIO itu akan dapat keluar apabila tegangan baterainya masuk, on off-nya kita tekan. Langsung tegangan VIO ini keluar. Nah, khusus untuk tegangan VR1 ini tidak. Tidak hanya itu. Memang sama saja VR1 ini pun dia membutuhkan tegangan VBAT dari VBAT 5. Pastikan VBAT 5-nya harus masuk. Tapi ada tegangan perintah agar tegangan VR1-nya keluar. Seperti tadi, VIO ini keluar tegangan perintahnya itu yaitu dari on off ya. Tapi kalau PR1 itu bukan dari on off saja. Tapi PR1 tegangan perintahnya agar PR1 ini keluar adalah dari tegangan slip X. Ini tidak saya tuliskan ya, lupa. Tegangan slip X. Nah, inilah jalur tegangan slip X. Tegangan slip X itu diberikan atau disuplai oleh RAP. Nah, jadi ini agak-agak jadi muter ini. Ini nggak akan mungkin keluar, tapi RAP ini harus mengeluarkan dulu tegangan slip X sebesar 1,8 volt. Tegangan slip X 1,8 volt ini akan masuk ke RED 2 sebagai tegangan perintah PR1. Di sini barulah tegangan PR1-nya keluar, masuk ke VCTCXO. Setelah VCTCXO mendapatkan tegangan 2,5 dari PR1, VCTCXO menghasilkan clock sebesar 38,4. Mampir dulu ke Ahne, baru masuk ke RAP. Barulah sekarang RAP aktif.
Muncul sekarang pertanyaan lagi, kapan tegangan slip X ini keluar dari rap? Ini berantai. Tegangan slip X ini akan keluar dari rap apabila rap ini sudah mendapatkan tegangan VIO, tegangan V-core, dan PURX. Apabila ketiga tegangan tadi sudah masuk ke rap, maka slip X akan keluar. Masuk ke retu menghasilkan PR1, masuk VCTSO, keluar clock, masuklah ke rap. Disinilah sekarang rap dapat bekerja. Oke, jadi analisanya untuk permasalahan clock ini, Anda perlu mengukurnya secara bertahap. Dengan alat ukur apa mengukur clock ini? Nanti Anda ukur hanya mampu menggunakan yang namanya frekuensi counter. Jadi tidak bisa Anda mengukur clock ini dengan menggunakan avometer. Harus mempunyai frekuensi counter seperti ini. Karena di sini yang kita ketahui bukan nilai tegangannya, tapi kita harus ketahui berapa jumlah detakannya, berapa jumlah denyutnya. Pastikan denyutnya itu harus ada 38,4. Jangankan clocknya ini tidak ada, kurang dari 384 pun sistem kerja handphone akan ngaco, akan bermasalah. Nanti cara pengukurannya akan saya jelaskan di video tutorial setelah pembahasan ini. Yang pasti cara instalasinya seperti ini, cara pemakaian seperti ini. Nanti akan saya praktekkan bagaimana cara pengukuran clocknya. Cara penganalisaannya sebagai berikut. Yang pertama kali Anda ukur adalah Anda langsung saja tancap pengukurannya ke sini, ke RF clock yang masuk ke rap. Apabila ini tidak ada, mundur sekarang pengukurannya, mundur ke sini. Bila di sini ada, di sini tidak ada, berarti ini yang bermasalah. Bila di sini ada, Anda lanjutkan dulu mengukur tegangan kerja PR1-nya. Bila tegangan PR1-nya ada, clocknya nggak ada, berarti ini yang rusak. Tapi kalau ini nggak ada, berarti yang rusak bukan VCTSO. Kita lacak permasalahan retu. Jangan dulu salahkan retu. Kalau PR1-nya tidak ada, kita ukur dulu slip X-nya ada nggak. Kalau slip X-nya ada, tegangan V-bar-nya ada, PR1 nggak ada, berarti yang rusak retu. Bagaimana bila PR1-nya ada, retunya V-bar-nya masuk, tapi slip X-nya nggak ada, berarti rap yang bermasalah. Jangan dulu salahkan rap. Ukur dulu syarat kerja rap, yaitu VIO dan V-core. Karena slip X ini akan keluar apabila VIO dan V-core-nya ini sudah keluar. Begitulah tahapannya. Itu yang susah. Tapi realitanya di saat permasalahan clock sangat mudah lah. Biasanya baru nyampe sininya, pengukuran nyampe sini juga biasanya udah diketahui di mana letak kerusakannya. Toh tadi di video tutorial di pertama ya sudah saya bahas bagaimana cara melokalisir permasalahan mati total. Jadi Anda tidak perlu mengukur dengan VIO, mengukur dengan V-core. Jelas-jelas kalau ampernya ini ada sekitar 10-15 mA, maka tegangan kerja ya, atau tegangan VIO dan V-core kerap ini sudah masuk. Jadi Anda tinggal langsung saja menganalisa pada area sini. Oke, Anda pahami dulu video tutorial ini. Apabila Anda rasa Anda sudah paham tentang pola kerjanya dan prosedur kerjanya, Anda dapat langsung mempraktekkan bagaimana cara mengukur clock. Saya bahas setelah video tutorial ini.